Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin, jamaah salatil maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali kepada keterangan Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala di dalam kitabnya Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim, pengaruh yang baik yang ditimbulkan dari ibadah di dalam kehidupan seorang muslim atau setiap muslim. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah, baik itu ibadah yang terkait dengan qalbiyah kita, hati kita, lisan kita, ataupun dengan anggota badan kita. Dan di antara jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan adalah arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam yang 5. Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Ini adalah termasuk bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang mewujudkan dengan sebenar-benar perwujudan, maka akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia ini, terlebih-lebih di yaumul akhirah. Dan beliau telah menjelaskan jenis yang pertama dari rukun Islam, syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya kedua inilah yang menjadi ukuran diterimanya segala jenis amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terkandung dalam syahadah yang pertama, la ilaha illallah, keikhlasan, kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang terkandung di dalam kalimat syahadah anna Muhammadar Rasulullah, yaitu amalan ibadah yang dibangun di atas kemurnian ittiba', ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah itu beliau masuk kepada rukun yang kedua dari jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shalah. Maka di antara ibadah yang kita tegakkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan salat. Naam, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Islam meletakkan ibadah salat ini pada rukun yang kedua setelah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menunjukkan bahwa perkara salat ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya salat ini sebagai amudul Islam, yaitu tiangnya Islam. Tentunya tiang dalam satu bangunan ini peranannya adalah sangat besar, bahkan utama, termasuk bagian-bagian yang utama, yang prinsip dalam satu bangunan. Karena bangunan tanpa tiang tidak akan mungkin bisa tegak. Nah, maka demikianlah permisalan as-shalah di dalam Islam.
Kalau syahadah yang pertama adalah merupakan fondasinya, maka salat adalah merupakan tiangnya, sehingga satu dengan yang lainnya saling tarabut, saling terkait dengan ikatan yang sangat kuat dan erat yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka as-salah adalah merupakan amudul Islam, wa hiya allati tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa hiya silatun wathiqatun bainal 'abdi wa bain rabbih, yaitu hubungan yang sangat kuat erat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, yaitu menegakkan as-salah. Fa idza hafadhal insan 'ala as-salawat fil masajid jama'atan ma'al muslimin fa innahu tuqawwa silatuhu billah azza wa jalla. Apabila seorang manusia, seorang muslim senantiasa menjaga salat-salat tersebut di masjid secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin, maka hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin erat, semakin kuat. Li'annahu yakunu ala silatin billahi daiman wa abada fil yaumi wal lailah, karena hamba tersebut senantiasa berhubungan kepada Allah pada setiap hari dan malamnya, sehingga semakin mempererat, memperkuat hubungan tersebut antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Yusalli lil khamsa marrat salawatin mafruḍah, hamba tersebut menegakkan salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia menambah dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, baik salat qabliyah atau ba'diyah atau salat-salat sunnah yang lainnya. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yuthibuhu ala dzalika kulli, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya. Fayub'iduhu 'anil fahsya'i wal munkar, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Na'am, li'annahu idza hamma bi ma'siyatin wa hamma bi amrin munkar tadzakkara limadha yusalli. Karena seorang hamba dengan menegakkan salat yang 5 waktu, ketika dia ingin melakukan satu bentuk maksiat atau perkara yang mungkar, maka dia selalu teringat dengan salatnya. Mengapa dia salat dan untuk apa dia salat? Nah, pertanyaan ini selalu timbul pada dirinya, sehingga dia berupaya untuk meninggalkan kemungkaran dan maksiat tersebut. Nah, tentunya raghbatan fima indallah minas thawab wa khaufan mimma indahu minal iqab, karena sebab semangat dan kecintaannya untuk meraih pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takutnya yang sangat tinggi dari siksaan Allah di dunia yang disegerakan atau di yaumul akhirah yang diakhirkan. Nah, maka salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah salat, karena sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Naam, ikhwani fi din azzakumullah, demikian di antara kedudukan as-salah dan ahamiyatuhu, pentingnya salat di dalam Islam. Naam, sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya salat adalah merupakan tiangnya Islam. Naam, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Pimpinannya perkara itu adalah Islam dan tiangnya Islam adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Naam, Rasulullah menyatakan tiangnya Islam adalah salat. Artinya yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan tiangnya Islam.
Yang menegakkan salat berarti dia menegakkan tiangnya Islam. Nah, dari sini sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat adalah meruntuhkan Islam. Berarti dia keluar dari Islam. Naam. Kalau dia keluar dari Islam berarti dia kafir. Dan kalau dia meninggal di atas kekafiran ini, maka dia akan kekal di dalam neraka. Waliyadu billah. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan orang yang meninggalkan salat keluar dari Islam. Baik dengan karena semata-mata kemalasan, sekalipun dia meyakini kewajibannya, tetapi karena malas dia meninggalkannya, maka ini pendapat jumhur ulama keluar dari Islam. Seandainya dia meninggal dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di antara dalil demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas, yaitu al-farqu bainal muslim wal musyrik wal kafir tarkus shalah. Perbedaan antara muslim dengan musyrik atau kafir adalah meninggalkan salat. Ini juga dalil yang sharih, yang jelas bahwa meninggalkan salat ini mengeluarkan dari Islam. Demikian pula sebagian ulama berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang di yaumul qiyamah nanti para kufar tidak mampu bersujud karena dicetak punggungnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa bengkok. Ketika dia ditanya, maka dia menjawab, lam naku minal musallin, karena sebab kami bukan orang-orang yang salat. Naam. Dan di dalam ayat tersebut, yang tidak mampu bersujud di yaumul qiyamah nanti adalah orang-orang kufar. Maka orang-orang yang meninggalkan salat dikumpulkan bersama dengan orang-orang kufar karena sebab lam yakun minal musallin, karena sebab mereka bukan termasuk orang-orang yang salat ketika di dunia. Naam. Dan adillah yang lain yang menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan salat atau muslim yang mengaku muslim kemudian meninggalkan salat. Maka hendaklah kita menegakkan salat ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan tingginya kedudukan salat tersebut di dalam Islam, bahwa dia merupakan tiangnya Islam. Demikian pula yang menunjukkan tingginya kedudukan salat di dalam Islam adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Awal yang pertama kali dihisab pada setiap hamba di yaumul qiyamah nanti adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Kalau salatnya buruk, jelek, maka akan jelek seluruh amalannya. Naam, ini menunjukkan bahwa salat ini manzilatuhu 'azimah. Kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Naam, yang tidak pantas seorang meninggalkannya. Demikian pula yang menunjukkan kedudukan as-salah di dalam Islam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat ini ukuran dari agama seseorang di dunia. Ketika seseorang hamba meninggalkan salat, maka jangan melihat yang lainnya. Ketahuilah bahwa hamba ini agamanya telah rusak. Naam, dan tidak perlu melihat yang lainnya. Karena akhir yang hilang dari agama seseorang di dunia ini adalah salatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tanqudunna 'ural Islam 'urwatan 'urwatan, fakullama intaqadat 'urwatun tashabbata an-nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Kata Rasulullah, akan terputus tali Islam seutas demi seutas.
Naam, pada setiap terputusnya utasan pertama, maka akan menyusul utasan yang berikutnya. Maka awal utasan yang terputus kata Rasulullah adalah al-hukum, permasalahan hukum, di mana seorang melalaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan akhiruhunna, akhir yang terputus dari utasan tersebut adalah as-shalah, perkara salat. Artinya, kalau seseorang sudah meninggalkan salat di dunia ini, maka itu adalah akhir penilaian dalam agamanya, bahwa orang ini tidak memiliki agama. Nah, karena dia meninggalkan salat, tidak perlu ditanya kejujurannya, sekalipun dia jujur atau sekalipun dia amanah. Tetapi ini suatu hal yang nadir, suatu hal yang jarang, orang yang meninggalkan salat kemudian dia amanah. Naam, kalaupun ada, maka ini suatu hal yang sangat-sangat jarang. Oleh karena itu, ikhwani fiddin a'azzakumullah, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa salat ini kedudukannya sangat tinggi dalam kehidupan dunia ini, adalah ukuran yang terakhir dari agama seseorang. Di yaumul qiyamah adalah awal yang pertama kali dihisab. Awal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah wa akhiru ma yabqa as-salah wa rubba musallin la khaira fihi. Naam, awal yang pertama kali diangkat dari manusia adalah sifat amanah. Dalam riwayat yang pertama, awal yang pertama kali terputus adalah hukum. Adalah hukum. Di sini saling menguatkan, saling melengkapi bahwa awal yang pertama rusaknya agama seorang muslim di dunia ini adalah ketika dia melalaikan sifat amanah. Demikian pula ketika dia melalaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyusul kerusakan-kerusakan agamanya yang lain. Nah, sampai akhirnya adalah salat. Berarti kalau seseorang sudah meninggalkan salat, tidak perlu pertanyakan yang lainnya. Nah, maka ini menunjukkan ikhwani fiddin azzakumullah, pentingnya kita menjaga sifat amanah. Karena ini adalah awal yang merusak agama seseorang. Nah, sifat amanah dalam segala hal. Bersifat amanah di dalam segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan amanah yang berada pada tanggung jawab seseorang atau dalam diri seseorang yang amanah ini mungkin sudah puluhan tahun dia tinggalkan, maka dia dituntut untuk mewujudkan amanah tersebut sekalipun sudah berlalu dalam waktu yang panjang. Naam, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah dari kisah Bani Israel yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dari 3 orang yang terjerembab di dalam gua, kemudian mereka bertawassul dengan amalan solehnya. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh yang ikhlas dia lakukan. Yang kedua juga berdoa demikian pula yang ketiga, sampai mereka selamat dari mulut gua tersebut. Di antara salah satunya adalah karena sifat apa? Sifat amanah, yaitu seseorang yang dulu dia punya budak pekerja yang pergi meninggalkan sebagian kecil gajinya, yang dalam waktu yang lama dia datang kembali menuntut gaji tersebut yang tinggal sedikit. Nah, ternyata gaji ini disimpan oleh tuannya tadi, lalu dikembangbiakkan hingga dia datang, kemudian tuannya yang amanah ini tadi menyatakan, hartamu masih ada dan pergilah lihat di lembah sana dan ambillah semua yang ada di dalamnya. Ternyata dia pergi, dia melihat unta, sapi, kambing yang sangat banyak, sehingga dia datang kepada tuannya kembali dan menyatakan ini adalah bentuk pengolok-olokan, karena dia tahu bahwa sisa gajinya masih tinggal sedikit. Ternyata dia diperintah untuk mengambil harta yang besar yang tidak sebanding. Naam. Kemudian tuannya menyatakan itu bukan olok-olokan,
tetapi itu adalah milikmu, dari hasil gajimu yang masih tersisa saya kembang biakkan, dan itulah hasilnya, maka orang itu mengambil seluruhnya. Ini sifat amanah. Naam, yang sudah lama tersimpan, tetapi dia tetap menunaikan amanah tersebut. Naam, oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya untuk kita menjaga sifat amanah. Sebagian ikhwan, sebagian kaum muslimin, kalau punya utang misalnya yang sudah berlarut-larut, naam, yang sudah lama waktunya, sekian tahun, dia merasa bahwa ini bukan lagi utang, sehingga tidak berhak untuk dikembalikan, tidak wajib lagi dia mengembalikannya, padahal belum ada keridhaan dari orang yang berpiutang tersebut untuk melunasinya. Maka itu adalah masih tetap dalam tanggung jawab fi zimmatihi, dalam ikatan tanggung jawabnya yang Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya di yaumul qiyamah. Seandainya dia tidak melunasi di dunia ini, kecuali kalau dia tidak mampu mendapatkan orang tersebut karena sudah hilang jejaknya, tidak ditahu kemana perginya orang tersebut, dan dia tidak bisa melacaknya, maka ini di luar tanggung jawabnya, di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai yang engkau mampu. Oleh karena itu sifat amanah ini adalah sangat berat. Naam, secara khusus pada para pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar. Ini juga amanah yang harus mereka wujudkan terhadap masyarakatnya. Naam, oleh karena itu juga ancamannya dahsyat. Pemimpin yang amanah, surga jaminannya. Tetapi pemimpin yang tidak amanah, awal yang pertama-tama pula masuk ke dalam neraka. Naam, nas'alullah as-salama wal afiyah. Demikian pula ikhwani fi din a'azzakumullah, di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan salat di dalam Islam adalah akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia. Naam. Di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau menyatakan as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kalian, yakni apa-apa yang dari budak-budak yang kalian miliki, hendaklah kalian amanah di dalam melayaninya atau memperkerjakannya. Amanah. Naam, yakni tidak menzaliminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di akhir meninggalnya beliau adalah dengan as-salah, dengan salat. Karena memang beliau sangat mengkhawatirkan bahwa di akhir-akhir zaman nanti banyak dari kaum muslimin yang melalaikan salat. Bahkan kebanyakan mereka melalaikan salat tersebut, dan sedikit dari mereka yang menjaganya. Sehingga beliau menyatakan dalam wasiat yang terakhirnya dengan as-salah, agar kita pun sebagai umatnya senantiasa mewasiatkan dengan salat ini, agar bagaimana kaum muslimin seluruhnya menegakkan salat. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sifat dari kaum munafikin, yaitu kebanyakan orang-orang yang melalaikan salat di akhir zaman nanti. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Naam, maka akan meninggalkan nanti generasi yang mereka ini, yakni para nabi, yang mereka ini melalaikan as-salat dan mengikuti syahwat, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan, sehingga mereka jatuh ke dalam neraka waliyadzubillah. Naam, dengan sebab adha'us salah, karena mereka melalaikan salat. Naam, melalaikan salat ini adalah sifat munafikin. Sifatnya munafikin adalah melalaikan salat dalam hal waktu dan juga dalam hal kekhusyuan, karena mereka menegakkan salat dengan malas. Naam,
tidak ikhlas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila shalah qamu kusala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafikin membuat tipu daya kepada Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Orang-orang munafikin apabila menegakkan salat, menegakkan dengan penuh kemalasan. Naam, mereka riya kepada manusia dan tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yakni pada saat dia bertemu saja dengan kaum muslimin, berzikir kepada Allah. Pada saat mereka bersama dengan kaumnya, maka kembali kepada kekufurannya. Naam, di sini menunjukkan pentingnya menjaga salat dan bahayanya orang yang melalaikan salat. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un. Naam. Ara'aitan nasa Naam. Surah Al-Ma'un apa pertamanya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang menegakkan salat tetapi tidak menjaga salat tersebut. Tidak menjaga dari sisi waktunya. Dia menegakkan salat duhur mendekati asar, menegakkan salat asar mendekati maghrib, dan seterusnya. Ini orang yang celaka di dalam salatnya. Naam. Kemudian pula orang yang celaka di dalam salatnya adalah orang-orang yang salat dengan tergesa-gesa, terburu-buru karena malas. Naam, sehingga tidak menjaga tumakninah, khusyuk dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban salat, rukun-rukun salat tidak dijaga, sehingga ini termasuk orang yang melalaikan salatnya, celaka. Naam. Lebih-lebih orang yang yura'unan nas, yaitu orang yang salat karena riya. Ini juga termasuk, dan ini adalah ciri khasnya munafikin, sifat khususnya munafikin, salat karena riya. Naam. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, pentingnya untuk kita menjaga salat tersebut dan bahayanya melalaikan salat ini. Maka kewajiban kita semua adalah hendaklah kita mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal waktunya, di dalam hal kaifiyahnya, tata caranya, gerakannya, bacaannya, rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Ini adalah perkara yang wajib bagi kaum muslimin agar mereka dapat menegakkan salat dengan sebenar-benar salat. Naam, sehingga mereka termasuk orang-orang yang memelihara salat tersebut, menjaga salat tersebut. Naam. Demikian pula ikhwani fiddin azzakumullah, yang menunjukkan tingginya kedudukan as-salah di dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minin, dalam surah Al-Mu'minin. Naam. Allah Subhanahu wa taala membuka amalan-amalan orang-orang yang beruntung, yaitu dengan salat, dan menutup pula amalan-amalan mereka dengan as-salah. Naam, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung kaum mukminun, yaitu mereka di dalam salatnya khusyuk. Khashi'un, menjaga salatnya, yakni khusyuk. Na'am, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang dari perbuatan sia-sia berpaling darinya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang senantiasa memelihara farji-farji mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas suami mereka atau istri-istri mereka.
au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, karena ini bukan sesuatu yang tercela. Naam, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain dari itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Di sini ikhwani fillah azzakumullah, sebagian ulama menjadikan dalil di antara kaum mukminun sifat-sifatnya adalah menjaga farji-farji mereka, kecuali kepada istrinya yang sah atau kepada budak-budaknya yang dibolehkan di dalam syariah. Barang siapa yang mencari selain ini, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Sebagian ulama menjadikan adillah bahwa istimna, melakukan onani, adalah termasuk perbuatan yang melampaui batas, karena bukan tempatnya, bukan pada istrinya, bukan pula pada budak-budaknya yang halal. Nah, maka ini sebagai faedah nasihat bagi para syababul muslimin, para pemuda kaum muslimin, apalagi di zaman sekarang. Nah, yang fitnah sangat menyebar dan mengancam iman-imannya kaum muslimin wal muslimat, sehingga banyaknya perzinahan yang terjadi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang melampaui batas, kecuali suami istri. Nah, yang sebagian ulama menyebutkan ijma' tentang bolehnya seseorang istri melakukan pada suaminya, atau sebaliknya suami melakukan pada istrinya. Nah, maka sebagian ulama menyebutkan ini perkara yang dibolehkan di dalam Islam. Adapun pemuda atau pemudi yang melakukan istimna tersebut, maka perkara yang diharamkan berdasarkan ayat ini, faulaika humul adun. Mereka adalah orang yang melampaui batas. Kemudian di dalam syahid daripada ayat ini, di akhir Allah pun menutup amalannya orang-orang kaum mukminin ini yang beruntung, ditutup dengan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara salat-salat mereka. Jadi pada awal Allah membuka keberuntungan mereka dengan menegakkan khusyuk dalam salatnya. Di akhir pula Allah menutupnya dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa di atas salat-salat mereka menjaganya. Yuhafizun, mereka selalu memelihara salatnya, yakni menjaga waktunya, menjaga rukun-rukun wajib-wajibnya, menjaga khusyuknya, menjaga bagaimana dia menegakkan salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Naam, maka inilah orang-orang yang memelihara salatnya. Demikian pula ikhwani fiddin azakumullah, hal yang menunjukkan tingginya kedudukan as-salat di dalam Islam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memerintahkan kepada seluruh orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya menegakkan salat pada umur 7 tahun, dan diperintahkan untuk dipukul pada umur 10 tahun kalau mereka tetap tidak mau menegakkan salat. Nah, padahal umur 10 tahun dia belum mencapai umur baligh, belum mencapai tingkat dewasa, belum diwajibkan, difardukan salat padanya, tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk dipukul. Ini menunjukkan manzilatus salah yang sangat tinggi. Nah, di dalam Islam Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat, mereka berumur 7 tahun, dan pukullah kalau mereka meninggalkannya pada umur 10 tahun. Nah, ini sangat jelas bimbingan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai ummatul Islam. Berbeda kenyataannya di zaman sekarang. Dari kebanyakan kaum muslimin wal muslimat, kalau anaknya meninggalkan salat tidak ada masalah.
Naam. Tidak ditegur. Apa? Kalau anaknya menegakkan salat yang baik, yang benar, dicurigai bahwa ini mungkin ajaran dari ajaran-ajaran kelompok sesat. Naam. Tapi kalau anaknya pergi keluar menampilkan auratnya di malam hari, naudzubillah, bahkan pulang sampai tengah malam dalam keadaan auratnya telanjang, ini tidak ditegur, tidak diperdulikan, tidak ada masalah. Nah, ini tanda-tanda yaumul qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Terbalik, orang tua kaum muslimin wal muslimat di zaman sekarang ini, kalau anaknya cinta kepada agama itu diragukan, dipertanyakan. Jangan-jangan. Tapi kalau anaknya melakukan bentuk-bentuk perzinahan, maka ini biasa-biasa saja. Naam. Naudzubillah. Ini adalah tanda yaumul qiyamah. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita semua untuk menjaga salat ini. Masih umur 7 tahun kita sudah melatih anak tersebut. Nah, dan latihan di sini adalah latihan yang benar, bukan latihan main-main. Bagaimana kita melatih anak umur 7 tahun salat dengan salat yang benar, bukan salat main-main. Sebagian kaum muslimin murabbi al-murabbin wal murabbiyat yang mendidik anak-anak kaum muslimin pada umur 7 tahun diajar salat main-main. Tidak, tapi di sini salat yang benar. Ya, salat yang benar diajarkan pada umur 7 tahun. Bukan salat main-main. Pada umur 10 tahun lebih-lebih. Naam. Lebih-lebih pada umur 10 tahun. Jadi sekali lagi bukan salat main-main, sebagaimana yang dipahami sebagian kaum muslimin. Baik. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Demikian pula di antara keutamaan as-salah di dalam Islam, bahwasanya perbuatan salat dapat mencegah dari perbuatan keji, menegakkan salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Demikian pula yang menunjukkan keutamaan salat di dalam Islam adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, di mana beliau mempermisalkan salat ini, salat yang 5 waktu, seperti sungai yang berada di hadapan pintu salah seorang di antara kalian, yang dia celupkan dirinya dalam, setiap dia keluar berarti 5 kali sehari semalam paling sedikit dia celupkan dirinya ke dalam sungai tersebut. Masih adakah daki yang tersisa? Naam, tentunya tidak ada. Menggugurkan daki-daki yang ada pada tubuh orang tersebut. Maka itulah keutamaan as-shalah. Rasulullah SAW menyatakan, "Mathalus salawatil khams kamathali nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Permisalan salat yang 5 adalah seperti sungai yang mengalir di hadapan pintu salah seorang di antara kalian. Lalu orang tersebut mencelupkan dirinya pada setiap harinya 5 kali. 5 kali paling kurang. Maka tentunya akan menggugurkan segala kotoran-kotoran yang ada pada tubuh orang tersebut, yakni menggugurkan dosa-dosanya. Naam. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa termasuk dosa besar. Dan jumhur ulama menyatakan yang gugur adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar diharuskan beserta dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil tanpa taubat, dengan salat-salat tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa besar diharuskan bersamanya dengan taubat secara khusus. Orang yang berzina misalnya, tidak cukup menggugurkan dosa zinanya itu dengan salat 5 waktu. Tetapi dia harus bertaubat terlebih dahulu untuk menyesal, mencabut diri dan tidak mengulangi kembali. Naam.
barulah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan dapat menggugurkan dosa tersebut dengan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu. Dan ini adalah perselisihan di kalangan ulama. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, salat juga adalah merupakan cahaya. Naam, cahaya di dunia ini dan terlebih di yaumul akhirah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat akan menjadi cahaya dan penerang keselamatan pada dirinya di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur. Barang siapa yang tidak menjaganya salat tersebut, maka tidak akan menjadi cahaya baginya, tidak menjadi penerang baginya, tidak menjadi keselamatan. Naam. Ini menunjukkan bahwa salat ini adalah cahaya. Naam, cahaya di dunia ini terlebih di yaumul qiyamah. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, as-salatu nurun, bahwa salat itu adalah cahaya. Naam, salat itu adalah cahaya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan, Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid di kegelapan malam. Nah, yakni salat maghrib, salat isya, salat subuh masih gelap. Berilah berita gembira kepada mereka yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, yaitu berita gembira dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, di yaumul qiyamah. Nah, dan hadis yang banyak yang menunjukkan keutamaan salat yang dapat menggugurkan dosa-dosa hamba di dunia ini, terlebih-lebih di hari kiamat nanti. Wallahu taala alamu bissawab. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya kita membaca pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana sebaiknya menasihati orang tua yang tidak sholat agar melaksanakan sholat? Bagaimana hukumnya menggabungkan 3 waktu sholat atau 4 waktu? Mohon penjelasannya. Nah, dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan cara perlahan-lahan terhadap orang tua yang meninggalkan sholat. Nah, dan jangan berpangku tangan atau bermalas-malasan untuk menasihati dan mencari cara, upaya bagaimana agar orang tua kita bisa menegakkan sholat. Nah, yang jauh tempatnya, apakah dengan cara mengirim surat? Nah, mengirim surat atau menelpon. Jangan bermalas-malasan atau cuek. Nah, maka ini adalah tanggung jawab antum. Tanggung jawab antum untuk mendakwai orang yang terdekat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-dirimu dan keluargamu terlebih dahulu dari api neraka. Maka ayah dan ibu adalah keluarga yang terdekat dari kerabat, dari seluruh kerabat. Nah, maka wajib bagi kita untuk upaya menasihati bagaimana mencari jalan agar orang tua kita bisa menegakkan sholat sehingga dia selamat dari kekalnya api neraka. Waliyadzubillah. Nah, sebagian kita lalai, sebagian kaum muslimin lalai. Orang tuanya belum sholat, melakukan kesyirikan-kesyirikan, sementara ternyata dia pergi meninggalkan keduanya, mencari dunia semata-mata, safar di luar negeri atau safar di wilayah yang lainnya dari provinsi yang lain di Indonesia ini, padahal dalam kondisi kedua orang tuanya berbuat syirik, meninggalkan sholat. Ini tidak pantas. Nah, kewajiban dia menetap di situ dan dia cari jalan bagaimana upaya agar kedua orang tuanya memahami Islam, menegakkan sholat, meninggalkan kesyirikan. Nah, ini kewajiban. Bahkan ini adalah aujab yang paling wajib untuk diperhatikan oleh anak tersebut.
bagaimana hukumnya menggabungkan 3 waktu salat atau 4 waktu? Saya tidak paham pertanyaannya. Apakah menggabungkan maksudnya menjamak? Nah, kalau maksudnya menjamak, maka yang disyariatkan untuk menjamak adalah maghrib dan isya, duhur dan asar. Selain itu tidak ada. Subuh tidak ada jamak. Nah, yang ada jamak cuma 2 saja, jamak takdim dan jamak takhir, yaitu maghrib dan isya, kemudian duhur dan asar. Jamak takdim, maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Isya dimajukan waktunya. Jamak takhir yaitu di waktu isya, waktu maghrib diakhirkan. Tetapi melakukannya tetap mendahulukan waktunya masing-masing. Kalau misalnya kita jamak takhir di waktu isya, maka tetap kita dahulukan salat maghrib terlebih dahulu, baru kemudian kita salat isya. Sebagian kaum muslimin yang menyebar di Indonesia ini, dia melakukan isya dulu baru maghrib. Ini membalik waktu sholat. Karena urutan waktu sholat adalah maghrib terlebih dahulu kemudian isya. Dan tidak ada dalil yang memalingkan hal ini. Maka wajib kita mendahulukan yang waktunya lebih terdahulu. Tidak ada dalil bahwa jamak takdim itu diakhirkan waktu yang terdahulu. Nah, tidak ada dalil akan hal ini. Maka kita kembali kepada asal bahwa waktu sholat harus diurutkan. Maghrib dulu baru isya. Nah, wallahu alam. Mungkin ada maksud lain dari pertanyaan ini. Tafadhal. Karena pertanyaannya menggabungkan 3 waktu sholat atau 4 waktu. Apa maksudnya 3 waktu sholat? Hah? Siapa yang bertanya? Fadhal. Apakah tercela orang yang menunda waktu sholat? Misalnya sholat duhur jam 2 dengan dalil bahwa yang dimaksud dengan sholat tepat pada waktunya dalam sebuah hadis adalah sholat duhur pada waktu duhur dan jam 2 masih waktu duhur. La. Tidak seperti ini maknanya. Justru ini yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Bahwa ini termasuk celaka orang yang sholat. Yang sengaja mengakhirkan waktu. Yang sengaja mengakhirkan apa? Waktunya. Duhur akhirnya jam 3 misalnya. Dia sengaja sampai 2:30 baru dia sholat. Padahal Rasulullah menyatakan ketika ditanya ayyul a'mali afdal, Rasulullah mengatakan as-salatu fi waqtiha, dalam riwayat as-salatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling afdal? Sholat pada awal waktunya. Jadi awalnya masuk itu awalnya waktu. Itu yang paling afdal. Nah, itu yang paling afdal waktu sholat, yang menegakkan di awal masuknya waktu tersebut. Langsung dia menegakkan sholat. Azan, sholat sunat, kemudian sholat wajib. Nah, jadi bukan maksudnya yang penting di dalam waktu. Ya, tidak seperti itu maknanya. Sehingga dia boleh sholat mendekati jam 3. Justru ini yang terkena hadis ayat fawailul lil musallin yang ditafsirkan oleh sahabat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini. Jadi jangan keliru dalam memahami permasalahan ini. Nah, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka bagaimana dengan orang yang sholat tapi masih terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar? Nah, tidak bertentangan bahwa itu menunjukkan sholatnya masih terdapat khalal, ya, masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sehingga belum mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi tidak ada pertentangan bahwa tidak mesti orang yang menegakkan sholat itu dia tidak terjatuh lagi ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Ya, akan tetapi orang yang benar-benar menegakkan sholat ini dengan khusyuk, dengan menjaga sholat-sholat tersebut, maka Allah pun akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang disebutkan alasan tadi, bahwa kalau orang ini menegakkan sholat dengan sebenarnya, ketika dia hendak jatuh dalam perbuatan keji dan mungkar, dia menahan. Kemudian dia bertanya, apa tujuannya dia sholat? Mengapa dia mulazamah sholat? Mengapa dia upaya untuk menjaga sholat ini tepat pada waktunya, menjaga khusyuknya?
Kemudian mengapa dia jatuh ke dalam maksiat ini? Sehingga dengan itu dia menarik diri. Nah, ini manfaat, keutamaan daripada sholat tersebut. Mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Kalau orang yang tidak sholat tidak ada tameng bagi dia. Kalau dia mau melakukan maksiat, langsung tidak ada tameng yang menghalanginya. Bahkan dia menyatakan, tidak masalah, saya kan tidak sholat. Sholat saja saya tidak lakukan. Yang merupakan rukun Islam. Adapun berzina bukan rukun Islam. Tidak apa-apa berzina. Kan saya tidak sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun orang yang terjatuh di dalamnya, kemudian dia sholat, maka ini sebagai Bani Adam. Kullu Bani Adam khata', terjatuh dalam kesalahan. Tetapi orang yang sholat jatuh dalam maksiat, dia segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mempelajari salat itu cukup pada pribadi masing-masing, yaitu dia bisa memilih dari 4 mazhab, tidak perlu mendalam. Dan sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana agar kita bisa salat dan melaksanakan syariat Islam lainnya, yaitu negara Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang seperti ini cukup kita tanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kalau seseorang meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, alam kuburnya, datang malaikat Munkar dan Nakir, ditanya, "Mar rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuk?" Bukan ditanya, "Lima tarakta daulatal islamiyah," misalnya. Kenapa engkau meninggalkan negara Islam? Kenapa engkau tidak menempuh asbab di dalam menegakkan negara Islam? Bukan itu pertanyaannya dalam kubur. Yang ditanya adalah siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu maksudnya akidah la ilaha illallah. Apakah engkau faham makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah? Ini makna Rabb. Ditanya tentang tauhid, akidah yang benar. Wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Ditanya engkau tentang Rasulullah, bagaimana ikutanmu kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kau ditanya. Apakah engkau benar-benar mengikuti sunnahnya Rasulullah atau melakukan bid'ah? Kemudian wa madinuk, ditanya apa? Bagaimana tentang agamamu? Yakni bagaimana tentang syariat-syariat Islam, hukum-hukum Allah, apakah engkau tegakkan atau tidak? Nah, jadi yang paling utama pertanyaan di sini bukan bagaimana menegakkan negara Islam. Nah, maka ini ucapan yang sangat keliru, bahwa tidak, masalah sholat ini cukup pribadi masing-masing dan boleh memilih dari 4 mazhab. Nah, subhanallah, kita sudah baru saja menjelaskan tentang manzilatus sholat, kemudian keutamaan as-sholat. Nah, maka sangat jelas orang yang mengucapkan seperti ini tidak paham akan manzilatus shalah dan tidak paham akan fadilatus shalah, keutamaannya. Nah, cukup menunjukkan hal tersebut, bahwa dia tidak paham, sehingga dia hanya selalu sibuk dengan bagaimana mendirikan negara Islam. Nah, padahal salatnya tidak karuan, akidahnya belum paham, terus mendirikan negara Islam. Ini namanya apa? Besar pasak daripada tiang. Benar ya. Besar pasak daripada tiang. Naam. Sehingga tidak seimbang. Ya, dia belum kokoh pondasinya, langsung membangun atapnya. Atapnya akan runtuh. Ya, khilafah itu adalah atap. Ya, adalah atap yang menaungi orang yang berada dalam bangunan tersebut. Apakah bisa atap itu berdiri tanpa tiang? Apakah bisa atap itu berdiri tanpa pondasi? Tidak mungkin. Yang menyebabkan atap itu berdiri tegak karena pondasi dan tiang. Itu yang paling utama. Nah, ini belum membuat pondasi yang kokoh, belum paham, belum menegakkan tiang, sudah mau membangun atap. Ini satu hal yang mustahil. Jadi coba ambil permisalan. Rasulullah SAW sangat jelas. Bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 perkara. Coba Rasulullah memisalkan dengan apa? Dengan bangunan.
dengan bangunan. Nah, bangunan itu 5 pokok-pokoknya. Ya, yang pertama sekali adalah pondasinya yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah salat tiangnya. Yang ketiga puasa, zakat, haji. Sampai 5. Tidak ada negara Islam. Nah, tidak ada negara Islam. Sekalipun kita tidak mengingkari wajibnya membentuk negara Islam. Tetapi hal itu bukan yang utama. Bukan kewajiban yang utama. Kewajiban yang utama adalah rukun-rukun Islam. Rukun-rukun iman. Nah, maka ketika kita mewujudkan rukun Islam dan iman dengan sendirinya, insya Allah, Allah akan mewujudkan khilafah Islamiyah tadi. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.